Halo Jumpretim, jumpa lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Seperti biasa Depdagri akan membahas seputar sepak bola Indonesia, mulai dari pemain, liga, kemudian ada timnas ya. Dan bersama saya Fandi Kuskarno ada Mas Gita dan Om Yuki. Halo guys, Yes, Halo. Sehat selalu? Sehat. Nah ini euforia kemenangan Indonesia atas Turkmenistan masih berasa sampai sekarang. Apalagi setelah penantian yang cukup lama ya. Akhirnya timnas Indonesia U23 berhasil masuk final Piala Asia U23. Tapi ada yang bilang ini adalah ada yang berbau keberuntungan. Apalagi melihat timnas Indonesia ini debutan lah ya, pendatang baru seperti itu. Gimana Mas kita melihat hal ini? Kalau keberuntungan sih gue nggak setuju ya kalau dibilang keberuntungan. Kalau kita sebagai tuan rumah mendapatkan keuntungan dari posisi itu, iya. Kemudian kalau kita sekarang tim kita sudah membaik dengan apa yang sudah dilakukan oleh STY, bagaimana dia potong generasi sehingga tim yang bermain di senior bisa juga bermain di under 23, itu sesuatu yang menguntungkan kita. Artinya berhadapan dengan Turkmenistan kan kita jadi levelnya lebih di atas mereka, walaupun kalau tim senior kan kita ada di bawah mereka secara peringkat. Tapi baik senior maupun kemarin under 23 terlihat bahwa kita bisa terutama under 23 gimana kita bisa mengatasi permainan mereka, terutama pada saat mereka melakukan pressing di awal-awal, kita bisa lepas dan kemudian menciptakan 2 gol. Oke, keberuntungan mungkin lawan-lawan kita mungkin Om Yuki, tapi kan debutan, walaupun sebagai tim debutan kita memberikan perlawanan juga Pak terhadap Turkmenistan kemarin Om Yuki ya. Iya, kalau dibilang keberuntungan nggak kontekstual lah ya, karena kita ini effort kan. Walaupun memang waktu lawan Cina TP sudah bisa diprediksi lah kita bakal menang banyak. Tapi lawan Turkmenistan tuh sebenarnya ujian yang sesungguhnya sih, karena Turkmenistan walaupun mereka bermain bertahan ya, tapi mereka tim yang cukup bisa bersaing gitu, dan mereka tahu kekuatan mereka nggak mungkin bermain terbuka seperti mereka waktu menghadapi Cina TP, karena kita ini kan tim kita nih boleh dibilang tim masa depan ini. Ini sesungguh-sungguhnya inilah timnas Indonesia masa depan sesungguhnya. Karena di U23 ini kan yang sedari awal dirancang oleh STY ya, sejak dia pertama kali datang Desember 2019 ini udah mulai dikader gitu ya. Itu kan istilah ada potong generasi kan di situ. Jadi dari sini kan pemain-pemain ini kemudian dipromosikan ke senior. Ingat Piala AFF Piala AFF senior 2020. Itu kan rata-rata pemain kita itu U23. Sekarang buahnya kita dapetin gitu. Jadi ini adalah proses yang panjang. Jadi terlepas dari kita lolos karena faktor tuan rumah atau karena memang nggak semua lawannya kompetitif, tapi kita harus berikan apresiasi. Gitu. Oke, tapi ini tidak lepas juga dari pemain abroad ya, pemain-pemain asing. Ini kalau kita lihat jangan bilang asing lu tadi protes lu. Iya, pemain naturalisasi ya. Naturalisasi ntar digempur. Punya hubungan darah loh itu. Punya hubungan darah. Ada hubungan darah. Nih melihat pemain-pemain naturalisasi ini mempunyai kualitas di atas rata-rata, memang semua pemain Indonesia ini seluruhnya memang rata-rata. Sebenarnya di usia ini dengan kualitas pemain yang kita miliki, sejatinya kita sudah kompetitif sebenarnya tanpa pemain-pemain naturalisasi. Tapi menjadi sempurna. Karena pemain-pemain naturalisasi yang didatangkan itu memang melengkapi kebutuhan kita. Kita harus akuin itu ya. Kalau nggak kemarin barengan sama FIFA Matchday, kita nggak mungkin tuh bisa datangin Elkan Bagot. Nggak mungkin kita bisa datangin Ivar Jenner, nggak mungkin kita bisa datangin Rafael Struijk. Kita bersyukur karena memang event kualifikasi AFC 2023 itu berbarengan dengan FIFA Matchday. Karena kualifikasi ataupun juga nanti Piala Asia U23 itu bukan FIFA Matchday loh. Jadi yang dikhawatirkan sama ST itu bukan yang sekarang, karena sekarang mereka existing kan bisa main. Kita beruntung kita dapetin momen itu, terus kita bisa lolos dengan gagah. Tapi ini PR berikutnya, jadi euforianya jangan terlalu lama nih. Betul. PR berikutnya di bulan April, itu pas bener eventnya putaran final Piala Asia U23. April tahun depan. Iya, belum tentu pemain-pemain yang naturalisasi ini, yang abort ini, termasuk juga mungkin Arhan ya. Iya, betul. Itu bisa datang. Arhan kan hitungannya pemain asing ya, pemain yang bermain di liga asing. Iya. Belum tentu bisa datang gitu, karena itu berada di tengah-tengah non FIFA Matchday gitu. Juga mungkin akan ada irisan juga sama kompetisi domestik kayak gitu. Iya, jelas bahwa Liga 1. Iya, kan itu pasti akan ada menarik juga itu. Ada negosiasi atau kompromi gitu. Karena apapun kan gini, Qatar itu kan nggak setiap saat bisa menggelar pesta olahraga. Dia kan harus benar-benar musim dingin atau musim yang bukan musim panas lah karena cuaca dan segala macam. Ini kenapa dipilih 15 April sampai 5 Mei kalau nggak salah ya.
Itu kan pada saat kompetisi lagi peak-peaknya, bukan Liga 1 juga. Lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya. Liga-liga di Eropa juga. Nggak yakin gue kalau pelatihnya Rafael Struijk membolehkan, pelatihnya Ivar Jenner membolehkan, pelatihnya Elkan Bagot membolehkan. Apalagi Elkan Bagot kan ada di Championship. Ipswich ada di jalur untuk masuk ke Premier League ataupun masuk ke jalur degradasi kan pasti dia nggak boleh akan main di sini. Bukan itu aja. Kalau kemarin kan catatannya ada Rio di bek kanan, terus ada Rizky Ridho, di bangku cadangan ada M. Ferrari. Itu tiga-tiganya Persija. Yakin Thomas Doll akan melepaskan mereka? Tiga lapang, tiga lini belakang Persija. Ada ini Rehan Hanan juga. Iya, ada Rehan Empat. Dengan melihat kondisi seperti yang disebutkan tadi, apakah kerangka yang sekarang itu udah cukup ideal? Apa nanti akan ada seleksi lagi nih Om Yuki atau Mas Gita? Enggak sih, gue pikir nggak akan jauh dari nama-nama ini. Karena sebenarnya ini tinggal dimatengin aja. Ini skuad U23 terbaik yang kita punya saat ini gitu loh. Jadi kalaupun ada penambahan di tengah jalan, persentasenya kecil lah. Kayak misalnya kemarin Rehan Hanan kan termasuk debutan. Ya paling 1-2, tapi nggak akan banyak sih. Karena ini udah the best semua sih menurut gue. Misalnya kita kehilangan Elkan Bagot, Ivar Jenner, sebutlah semua Rafael pemain Rafael Struijk gitu, pemain naturalisasi. Ini akan mempengaruhi nggak kekuatan timnas nantinya ketika berlaga di final? Mempengaruhi iya, tapi kan kita bisa balik ke acuannya pada saat AFF Under-23 kemarin waktu kita jadi runner up-nya Vietnam ya, kalah adu penalti. Itu kan walaupun dengan gonjang-ganjing beberapa pemain ada juga yang dilepas. Artinya Beckham Putra kan dilepas. Terus kalau ngelihat kondisinya semua sekarang kan pasti satu dari pemain Persija akan dilepas lah. Tapi nggak akan 3 dilepas atau 4 dilepas. Gila juga kalau sampai 4 ya dilepas. Jadi memang FIFA kan merancang turnamen itu khusus buat senior, bahwa itu harus sesuai dengan kompetisi harus berhenti, kompetisi liga harus berhenti pada saat senior bermain. Itu Piala Dunia, AFC Asian Cup Senior, terus Piala Afrika, itu kan Copa America, itu pasti semua liga akan berhenti, harus merilis pemainnya. Bahkan Piala Afrika dan Piala Asia kan itu bersamaan dengan liga, klub harus merelakan pemain-pemainnya. Itu makanya banyak klub Eropa teriak kan harus main di Piala Asia, harus main. Tapi mereka harus. Tapi kalau Under-23 ini bukan bagian dari FIFA. Apalagi hasilnya kan untuk Olimpiade ya. Olimpiade sama sekali bukan nggak terafiliasi oleh FIFA. Bukan ini ya, bukan planningnya FIFA ya. Olimpiade jalan sendiri. Ini artinya ya kita balik-balik lagi harus bersedia memainkan pemain-pemain lokal. Kota Mara juga enggak pastinya. Jadi tadi menyambung dari apa yang ditanyakan Niko dan diuraikan oleh Gita, benar sekali ada kekhawatiran kalau 3 pemain itu ternyata memang nggak bisa ikut, akan mempengaruhi ya. Tapi menurut gua kita harus tetap optimis ya, karena pemain-pemain yang boleh dibilang sudah existing sebelum pemain-pemain naturalisasi ini datang, itu mereka sudah teruji. Iya, betul. Lu bisa bayangin pemain seperti Ramadan Sananta jadi cadangan lu di tim ini. Iya, betul. Terus Beckham ya walaupun karena cedera dipulangin, artinya kan STY dalam situasi itu nggak terlalu perlu Beckham ya. Tapi mungkin nanti sangat perlu gitu. Karena mungkin nggak ada Rafael Struijk, nggak ada Ivar Jenner, perlu gelandang lain kan. Terus Ferrari dicadangin loh, yang pemain udah sukses di Asian Games, terus Tovani dipulangin tuh. Jadi mereka-mereka ini gue pikir nanti akan balik lagi gitu loh. Akan balik lagi kalau memang faktanya 3 pemain naturalisasi yang kemarin memperkuat Indonesia itu nggak bisa dipanggil gitu. Tapi sih sebenarnya dipersiapkan dari sekarang nggak harus khawatir-khawatir amat ya. Artinya gini, Titan Agung kan kemarin waktu kalah dari Vietnam kan nggak bisa main karena dia kan termasuk yang skors ya. Tapi Komang Teguh juga, ini kan akan bisa nanti main Komang Teguh. Bisa ya? Bisa. Dan mungkin klubnya merilis karena mereka kan bermainnya di kompetisi kita. Mungkin ya. Jadi gini, mungkin kalau sedikit dibedah ya, di belakang itu kalau misalnya nggak ada Elkan Bagot ya, masih ada Ferrari, masih ada Komang Teguh. Ada Rizky Ridho juga. Udah cukup tenang kemarin ya. Jadi stoknya udah cukup lah. Terus di tengah juga, tengah lebih banjir lagi. Kalau nggak ada Ivar Jenner, walaupun memang dia punya kelebihan tersendiri ya, tapi kita masih punya Beckham. Dewangga juga bisa di situ. Nah, Dewangga dicadangin loh kemarin. Bayangin kelas Dewangga dicadangin. Ini tim luar biasa menurut gue. Skuad 23 ini skuad masa depan. Nah, ada Dewangga. Kemudian juga mungkin nanti Tovani dimainin lagi ya. Terus di depan kagak ada si Rafael Struijk. Kita hoki udah dicoba tuh 2 kali. Ramadan Sananta masih ada. Masih ada Titan Agung, masih ada Kelly Royer. Yang gue pikir persiapan untuk 3-4 bulan ke depan masih cukup nih. Asal mereka nih semua dilepas ya. Asal semua dilepas, itu kunci. Kalau nggak repot juga. Tapi kan gini, kemarin kan Arkan Fikri juga menonjol. Bagus menonjol. Dia kan orang bilang bahwa dia udah menonjol di AFF Under-23. Kemarin kan menonjol juga dia permainannya. Jadi kalau gue bilang ya stok kita tuh banyak. Terus ingat, masih ada Janadin Faris.
masih ada Ronaldo Kuateh Iya. yang sekarang baru selesai pemulihan cedera. Mereka akan comeback dalam 1-2 bulan ini. Kalau mereka inform, bukan nggak mungkin mereka juga panggil lagi. iya. Karena bank datanya itu STY udah punya gitu. Dan juga harus diingat bahwa lawan-lawan juga mengalami hal yang sama ya. Mereka tidak akan diperbolehkan oleh klubnya juga. Artinya bukan tidak diperbolehkan. Klub juga tidak wajib merilis pemainnya untuk tim nasional Thailand, tim nasional Vietnam, tim nasional Jepang, segala macam itu. Jadi sama lah handicapnya. Tidak hanya Indonesia, jadi negara-negara Iya. juga sama ya. Iya. Tapi apa yang dilakukan STY sejauh ini, boleh bilang Indonesia bertransformasi, setuju ya? Iya, Berarti kita sudah naik level nih, bukan ASEAN lagi, tapi Asia. Gini, sebenarnya kita tuh bukannya level kita di Asia, ya memang seharusnya dari dulu. Oke. Seperti gue bilang sebelumnya, kalau untuk senior misalnya, kita tuh udah 4 kali lolos Piala Asia secara beruntun loh. Ya, di era 90-an. 96 kita debut pertama itu. Iya. Waktu zamannya pelatih Danurindo itu lewat kualifikasi. Kemudian tahun 2000 pelatih Nandar Iskandar itu lewat kualifikasi. 2004 Ivan Kolev lewat kualifikasi juga. Kemudian 2007 kita tuan rumah. Kenapa kita terus di tahun-tahun berikutnya nggak lolos? Karena kita ribut di dalam. Kita nggak bisa ikut kualifikasi Piala Asia 2 kali karena kita 2 kali di ban. Makanya kita baru muncul sekarang dapat kesempatan kualifikasi yang dilalahnya ini yang senior ya. Iya. Kita dapat keberuntungan karena jatah lolos putaran final tuh bertambah 24 tim. Jadi zamannya Om Danur terus Nandar sama Ivan Kolev itu masih 16 tim. Dan kita itu lolos lebih selektif, ya? itu lebih selektif. Dan kita lolos sebagai juara grup saat itu. Jadi sebenarnya yang paling achievement itu ya di U23 karena kita nggak pernah lolos dan kita dapetin itu gitu loh. Termasuk yang U20 ya, sebelumnya kan namanya Piala Asia U19 ya. Itu juga 16 tim loh Vaniko. Itu lebih kompetitif dan kita udah existing di situ duluan, malah pernah juara tahun 61. Oke, udah lama banget ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ini bertransformasi dengan satu sosok pelatih, ya betul. Ini sukses individunya STY sebenarnya. Tapi secara tim, di luar dari yang U23, yang lainnya udah pernah existing lewat jalur kualifikasi gitu. Jadi kita harus bedain juga. Makanya gue bilang euforianya jangan terlalu berlebihan, karena tantangan di depannya itu yang lebih sulit gitu. Oke. Nah, ini kita sudah lolos ya. Mau di senior, di U23, U20 dan kalau kita lihat di U23 sendiri kita berada di pot 4 nih. Iya. Pot 4. Kalau kita lihat persaingan nanti gimana atau seperti apa yang diharapkan nanti sama Om Yukin Mas, kita satu grup sama siapa nih? Ini kita kan satu-satunya juara grup yang ada di pot 4 ya. Malaysia itu runner up, Tajikistan itu runner up, Cina itu juga runner up. Bahkan kalau kita lihat keseluruhan memang ini dilihat dari kondisi di tahun 2022. Kita pertama kali juga lolos, kemudian beberapa negara-negara ini kan sudah lolos pada saat Piala Asia Under 23 tahun 2022 saat itu. Bahkan ini patokannya kan dari performa Piala Asia U23 sebelumnya ya. Iya, betul. Sebelumnya itu 2022 itu bahkan Vietnam tuh perempat final tuh. Iya, betul. Australia itu semifinal bahkan. Dan yang lucunya itu ini dari tim-tim tetangga kita ini, cuma kita yang debutan. Itu kayak Vietnam, Malaysia, Thailand itu udah 3-4 kali lolos gitu loh. Jadi kita kemana aja tuh selama itu tuh? Kan nggak dibenahin berarti kan di bawahnya kan. Nah sekarang udah mulai dibenahin, baru kita bisa petiknya setelah edisi ke-6. Kelamaan tidurnya kita. Kalau kan banyak yang bilang bahwa kita saatnya udah level Asia, artinya kita kan udah pernah sebenarnya di Asia kalau senior kan mengacu ke senior kita cuma nggak konsisten lagi. Kita turun lagi. Dan itu kan perlu pembuktian bahwa kita 2 kali lolos berturut-turut baru kita sudah kembali ke Asia. Tapi kita menuju ke sana gitu loh. Oke, kemarin sama aja dengan Jepang dan Korea kan sekarang levelnya udah dunia. Iya. Walaupun belum pernah juara dunia, tapi kan, mereka udah mengejutkan di Piala Dunia gitu. Tapi kalau kita lihat pelatih Turkmenistan kemarin mengatakan bahwa ini Indonesia bisa sampai semifinal loh. Gimana Om Yukin? Terlalu bombastis. Pelatih Turkmenistan. Semifinal aja Vietnam aja pernah sampai semifinal. Terlalu bombastis sama kayak gini loh. Waktu Elkan Bagot kemarin main bagus kan banyak yang bilang bahwa ini sudah saatnya pemain ini main di Aston Villa. Berat loh. Dari Ipswich aja kadang-kadang dipinjemin ke yang level bawah. Bukan berarti dia nggak bagus, tapi artinya untuk naik ke level Premier League kan berat banget ya. Ini kita memang, gue pikir dibanding alih-alih kita menggantung asa terlalu tinggi di Piala Asia Senior ya, dan itu raksasa semua. Tapi di usia U23 ini kita layak untuk berharap besar. Karena tadi seperti gue bilang, timnas U23 ini timnas masa depan. Ini timnas yang memang dikader dari tahun 2019 akhir. Jadi ini kan proses yang nggak sebentar, hampir 4 tahun ya. Ini baru buahnya kita petik. Semoga aja tim ini nanti bisa bersaing dan bisa paling nggak lolos grup itu udah prestasi banget. Lolos grup ya? Lolos grup. Karena kan kalau lolos grup berarti dia masuk 8 besar Asia kan berarti kan. Nah menyangkut itu juga tergantung drawing juga tadi menyambung tadi yang kita bicarakan gitu ya.
Kita berharap nih. Siapa nih? Kita Om berharap- Yuki. Boleh lah Om Yuki, siapa nih? Kita Mana berharap- tadi grupnya? Boleh ditongolin lagi. Pot ya. Mungkin berarti juga pingin Iya, grupnya siapa gue nih? berharap kita satu grup sama Qatar. Terus? Karena di pot 2-nya itu ada Vietnam. Kita berharap ketemu sama Vietnam. Pot 3-nya ada Thailand. Kita berharap ketemu sama Thailand. Jadi grupnya itu Qatar, Vietnam, Thailand, Indonesia. Kenapa Om Yuki memilih itu? Itu relatif kita bisa lebih bersaing gitu. Dibanding kita misalnya ketemu Jepang, Australia, terus Yordania. Itu lebih berat kita Lebih berat, gitu. ya. loh. Karena Ya sama. Kalau gue bilang ya itu semuanya itu yang tentukan adalah grup. Tapi balik-balik lagi gini. Bahkan Rusia waktu jadi tuan rumah Piala Dunia pun target mereka hanya 16 besar loh. Artinya negara yang Realistis banyak juga ya. Realistis. Ya, realistis juga mereka. Waktu mereka lolos sampai ke perempat final, itu kan euforianya sangat besar sekali. Waktu mereka gagal ke semifinal, nggak ada yang nyaci maki karena memang udah melebihi target. Itu yang harus kita lakukan. Artinya apa? Ya targetnya lolos dari grup. Lolos dari grup kan masuk di 2 besar grup. Itu yang harus kita usahakan. Jadi. Oke, Tapi, seperti kata tapi Pak Erik kan yang harapinnya bisa ke Paris ya. Iya, bisa kemarin 1 2 3 kan berarti. amin. Berarti harus lolos Semifinal. Iya, Semifinal. Semifinal pun ini harus lolos ke final untuk memastikan kan. Yes. Kalau enggak kan mereka harus memperebutkan tempat ketiga kan itu. Nah, itu. kita doakan yang terbaik buat timnas U23 ya. Oke, kalau kata mereka tadi, setidaknya Indonesia lebih baik adalah lolos dari jadi juara grup. Lolos dari grup ya seperti itu. Dan kita doakan yang terbaik buat timnas U23 nantinya. Oke, Depdagri bahasannya menarik. Jangan kemana-mana, akan kita sambung saat lagi. Kembali lagi di Depdagri. Kalau tadi kita sudah membahas timnas U23 ya bersama STY, dan sekarang kita akan mengulik juga bagaimana tentang STY sendiri ya, yang bersama timnas U23 sejauh ini kan sangat luar biasa. Kalau melihat sejauh ini prestasi sepak bola Indonesia tuh lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Iya, gue setuju. Iya. Ya, artinya gue termasuk salah satu orang yang agak meragukan pada saat STY datang. Artinya kok kenapa Luis Milla terus diganti oleh STY? Kan polanya akan berubah gitu loh. Dan waktu itu kan salah satu kalimat gue adalah STY ini kan cuman rekornya bagus menang lawan Jerman. Segala macam. Tapi dalam 4 tahun dia membuktikan. Artinya kita kan datang pada saat kita tengah hancur banget. Kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari Thailand, kita kalah dari Vietnam di kandang sendiri pada saat kualifikasi Piala Dunia itu kan. Bahkan kalah dari Thailand itu nggak tanggung-tanggung, 3 gol tanpa balas di Senayan waktu itu. Tapi kan waktu itu pandemi, terus dia membawa timnya memang masih gagal lolos pada saat fase kualifikasi Piala Dunia dilanjutkan waktu itu di Uni Emirat Arab. Tapi pada saat mereka lolos ke Piala Asia sebagai runner up group, itu gambaran bahwa STY membuat tim nasional jadi lebih membaik. Kemudian berlanjut dengan Under 20 dan kemarin terakhir Under 23. Oke. Iya, gue pikir kita harus berikan apresiasi ya untuk profilnya STY dalam membawa tim ini sampai ke titik sekarang ya. Iya. Secara personal ya, maksudnya Ini kita bukan lihat ya. secara tim ya. Iya. Kalau secara personal kan memang ini levelnya dia. Kan dia memang di hire dari Korea itu dengan CV Piala Dunianya untuk ngangkat levelnya kita. Betul. Waktu itu kan gue pernah bilang gitu ya, jangan dia suruh pegang AFF U23, gue bilang bajunya kegedean. Bener kan? Iya. Bukan levelnya dia, karena level dia harusnya di atas itu. Di atas itu. Berarti kan di Asia gitu kan. Dan sekarang dengan dukungan yang luar biasa, bahkan kita juga harus berikan apresiasi sama ketua umum yang lama ya. Itu kan Pak Iwan Bule kan ikut support luar biasa itu. Ya, sangat. Sangat, sehingga dia diberi kebebasan, diberi fasilitas dan kemudahan semuanya, bahkan nginepnya di Fairmont. Itu kan menunjukkan ya semuanya gitu kan. Iya. Itu kan menunjukkan dukungan dari PSSI dan pemerintah ketika itu karena misinya kan saat itu Piala Dunia U20 kan. Iya. Dan dia dibebaskan mencari bukan hanya pemain Iya, di domestik dan ya. betul. Dan dia sendiri yang diberikan kewenangan untuk memilih dan juga menyeleksi pemain-pemain keturunan. Iya, Ya kan? betul. Itu kan berarti kan privilege yang diberikan oleh federasi, kemudian membuat sang pelatih ini bisa lebih leluasa. Dan diberikan waktu yang sangat mumpuni ya, 4 tahun gitu loh. Jadi kita harus lihat ini sebagai proses yang memang nggak sebentar dan dukungan yang juga cukup masif menurut gue. Apalagi di eranya Erick Thohir ya, bisa dapat uji coba lawan Argentina. Itu Iya, kan betul. semakin memberikan apa ya? Jam terbang dan kepercayaan diri. Percaya diri dan juga membuat STS semakin lebih leluasa gitu loh. Jadi gue pikir wajar sih ini bisa dia capai karena semua memang diberikan dukungan itu gitu. Mungkin kalau gambarannya gue berandai-andai jadi gini.
Waktu Jerman pernah hancur banget di Piala Dunia, di Piala Eropa tahun 2004 Iya, kan. 2000. Itu kan Jurgen Klinsmann disuruh membangun tim. Joachim Löw ada di belakangnya. Joachim Löw kemudian mengangkat semuanya. Nggak ada kritik banyak terhadap dia sampai dia jadi juara dunia 2014 Yes. kan. Oke. Harus seperti itu jadi membangun tim panjang dari 2004 sampai 2014 kan 10 tahun. Tidak bisa instan. Sesudah itu waktu dia sudah juara dunia gagal demi gagal akan ada kritik, itu wajar itu. Diganti dan sekarang diganti lagi. Tapi artinya membangun sebuah tim dari keterpurukan tuh butuh waktu yang panjang 10 tahun dan kita baru 4 tahun melakukannya gitu loh. Dan perlu dukungan sih yang Iya, pasti. betul. Apalagi untuk negara sepak bola berkembang seperti kita, itu campur tangan pemerintah ya, quote on quote, dukungan fasilitas infrastruktur maupun logistik itu sangat perlu gitu loh. Lain kalau negara-negara yang Asia yang udah mapan ya, kayak Arab, Jepang, Korea Qatar, gitu, ya. mereka bisa hidupin tim nasionalnya sendiri. Kalau kita nggak bisa, karena pelatih-pelatih sebelumnya nggak seluar biasa ini dukungan sama tim nasionalnya gitu loh. Pelatih-pelatih yang sebelumnya kan sorry to say gitu, federasinya kan nggak terlalu concern ke tim nasional, concernnya ke liga. Iya, gitu. betul. Kalau sekarang kan memang benar-benar dipacu supaya timnasnya naik level, jadi dia harus inilah support, semuanya support gitu. Tapi kalau kita melihat situasi yang sekarang ini kan berbeda dengan yang dulu ya, dimana kalau sekarang tuh federasi dan pemerintah kayaknya akur. Yes, Kita itu dia. memang harus berterima kasih kepada Iya. orang yang mempertahankan SC seperti ini. Ya? Betul, jadi memang dulu itu kan persoalannya seperti berpungpungan ya antara Iya. federasi Minyak sama dan air ya. Iya, federasi Itu sama sejak itu pemerintah. makanya ujung-ujungnya di ban kan Iya, ujung-ujungnya gitu. bayangin ketika kita 2 kali di ban, maka sepak bola kita itu bukannya 2 periode itu mati, 10 tahun mati. Gokil. Karena efeknya itu kan kita ketika kita di ban yang kedua gitu, kita nggak bisa, kita di ban kedua tuh 2015, 2016. Padahal Piala Asia itu 2019. Tapi karena kita mulai kualifikasi dari tahun itu, kita nggak lolos ke Piala Asia 2019 karena nggak bisa, kan arti kan impact-nya tuh panjang gitu loh. 10 tahun kita tidur gitu. Sekarang kita coba bangkitin lagi, bertransformasi, dan 4 tahun waktu yang ada ini benar-benar dimanfaatkan. Apalagi sama Dan pandemi. bayangkan waktu itu kita di ban hanya karena permintaan federasi kepada FIFA. Karena dianggap pemerintah campur tangan. Jadi federasi yang meminta kepada FIFA. Itu kan artinya mereka benar-benar punggung-punggungan Iya. saat Iya, itu. iya, iya. Dan ini yang tidak terjadi sekarang. Gitu. Oke, ini bagus ya untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita lihat, ini kan banyak netizen yang mengatakan bahwa tolak ukur dari prestasi adalah piala gitu kan. Inggris itu nggak pernah menang piala. Ya. Iya, Inggris. Juara dunia tahun 66 terakhir. Ingat Inggris tuh pasti MU. tapi bayangin, gua Belanda, nggak bilang iya, tim, Belanda gua runner nggak up. bilang tim nasionalnya bagus-bagus amat, tapi kan liganya menjual ke seluruh Oke. dunia kan. Artinya ada satu sisi di mana mereka diuntungkan dari sepak bola. Seluruh infrastruktur yang ada di sepak bola Inggris itu kan jadi benar-benar dikenal dunia dan dikenal sepak bola. Itu harapan kita terhadap tim ini, bahwa kalau juara iya, bahwa juara ya balik-balik lagi. Gue walaupun rada-rada males quote omongannya Koci, juara itu bonus katanya. tapi ya emang benar, artinya apa? Kan juaranya kemarin, juara SEA Games dari Indra Safri kan juga pemain-pemain yang didikan STY kan STY, ya. Artinya apa yang dilakukan STY itu membuahkan hasil dengan dibawa oleh Indra Safri ke SEA Games. Ya, ini kombinasi 2 pelatih yang sama-sama hebat lah ya. Iya. Kalau Indra ini Safri baru kan memang spesialis turnamen. Kalau ST ini memang untuk pengembangan, untuk turnamen yang lebih tinggi lagi gitu ya. Memang kalau ST dibebanin juara untuk levelnya dia ketinggian, juara Piala Asia misalnya, juara U23 Asia gitu. Itu Karena kan Asia ketinggian, ya. karena Asia. Nah, kalau untuk yang turnamen-turnamen sekawasan, Indra Safri membuktikan. Ini kan sebenarnya kolaborasi yang bagus gitu loh. Ya nggak apa-apa. Untuk yang kayak misalnya Asian Games, ya nggak apa-apa IS aja gitu kan. Oke. Karena mungkin dia hokinya di situ. Betul. Soalnya turnamen itu nggak lepas dari faktor hoki juga, keberuntungan, drawing, terus apa namanya, bagaimana periodisasi yang pendek, menyiasati pendekatan, itu kan sesuatu yang sangat spesifik gitu, dimiliki oleh pelatih-pelatih tertentu gitu loh. Nah, tapi berbicara tentang kolaborasi antara Indra Syafri, kemudian ada STI, apakah pemain-pemain yang sekarang ini adalah dari pilihannya STI murni? Dia melihat memiliki suatu potensi yang bagus pemain ini, akhirnya ini saya mau sampai pemain-pemain naturalisasi dipilih juga Mas, seperti itu kan? Pelatih asing ini kan datang tentu dengan buku kosong ya, dalam arti dia nggak tahu talenta stok pemain yang dia punya. Tentu kan ini juga ada sumbangsi dari kontribusi pelatih-pelatih lokal yang merekomendasikan nama-nama gitu dong. Ya kan teorinya gitu, lu kayak lu datang ke rumah baru, lu nggak tahu dalamnya kayak apa, pasti tanya-nanya sama orang sekeliling kan, kayak gimana sih isinya gitu kan. Itu kan juga masukan dari pelatih-pelatih Indonesia yang lain kan. Kemudian STY mendapat kesempatan tadi seperti gue bilang, diberikan kebebasan untuk dia milih gitu kan. Nah itu yang mengapa ada pemain-pemain yang sebelumnya kita, kenapa sih ini nggak masuk, kenapa sih itu yang masuk.
Ya karena itu pilihannya dari ST sendiri. sendiri. Gitu. Tapi memang bank datanya dari yang sudah ada gitu loh. Dan kalau gue lihat kan apa yang dia lakukan kan benar-benar jadi pilihannya itu luas. Jadi bukan cuman segini aja. Itu yang tadi UK bilang bahwa Dewangga aja jadi cadangan di Under 23. Yes. Padahal kalau bisa dilihat di SEA Games kemarin, siapa sih yang umpan-umpan diagonalnya sangat bagus sekali yang bikin kita bisa switch position menyerang dengan sangat baik ya Dewangga. Tapi Dewangga nggak dipakai. Kenapa? Karena ada Ivar Janner yang dimainkan di sini. Jadi artinya setiap posisi itu ada dua pilihan. Jadi yang gue bilang SBY sangat baik dalam membuat tim ini mendevelop timnas kita dengan sangat baik, bukan saja di level senior tapi juga under 23 dan under 20, sehingga kita banyak sekali pilihannya di setiap posisi. Oke. Termasuk apa itu juga merequest pemain-pemain asing kah untuk jadi naturalisasi? Iya, kan itu kombinasi juga. Jadi ada masukan juga dari dulu kan Hasan Abdul Ghani ya yang banyak mengusulkan. Itu juga dari masukan-masukan pelatih-pelatih di luar negeri ataupun juga rekan-rekan kita di luar negeri terutama Belanda ya. Kemudian memberikan rekomendasi itu ke ST, ST itu lihat juga. Tapi ada juga kan yang kagak dilirik sama ST ada juga gitu loh. Jadi tadi gue bilang dia nggak bisa kerja sendiri. Dia butuh masukan juga. Info-info. Ya? Dia mana bisa tahu pemain-pemain ini turun atau bukan kan terbatas betul. Dia. Itu tadi ini kerja tim menurut gue. Walaupun memang komandannya ada di STY. Jadi STY tetap yang pada akhirnya menentukan karena hak prerogatifnya ada dia kan. Kalau menurut dia bagus sesuai dengan kebutuhan skemanya dia diambil, kalau enggak ya enggak. Kan banyak juga yang rontok, pemain-pemain naturalisasi yang diusulkan banyak juga yang rontok. Gitu dia. Oke, kalau kita lihat ada beberapa pemain yang baru ya dikabarkan yang akan segera bergabung ya Jaitses ya dari Serie B Italia. Kemudian ini juga Nathan Joaon ya pemain dari Swansea. Betul. Kalau kalian melihat pemain-pemain ini memang sangat dibutuhkan kan so far atau memang harus diseleksi lagi? Pertama tetap harus dilihat dulu. Yang kedua cari yang striker deh. Kita lokal kita defense udah banyak naturalisasi. Serius, striker kita nggak punya. Striker yang kita punya cuma Rafael Strike doang. Ya kan? Jordi Amat back, akan Bagot back, Sandy Walsh back. Tambah lagi sih. Semua. Ivan Janner DM. Back. Makanya kita butuh striker. Gimana aja berarti butuh striker kah atau butuh yang lain? Gini, gua ngeliatnya gini, dari AFF. Gua nggak lihat SEA Games kemarin. SEA Games kemarin kan jumlah gol kita dari striker juga cukup banyak ya. Tapi dari AFF kemarin itu kan krusial AFF. Kelihatan kenapa kita kalah dari Vietnam, dari Thailand adalah kita nggak bisa killing games pada saat kita main di GBK. Karena kita nggak ada posisi nomor 9 yang mumpuni. Nah itu tadi ya butuh striker, ya udah. Kalau emang kita rencananya ngambil pemain-pemain asing ya cari striker. Bener ya, striker dari sana. Iya. Kenapa enggak? Karena apapun kan kita punya Dimas Derajat, kita punya Ramadan Sananta, tapi itu kan lokal ya. Artinya kalau ada Ivar Janner di tengah, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat di belakang ya kenapa nggak nyoba? Mungkin sulit ya, nyari posisi nomor 9 itu sulit, nggak gampang gitu. Mungkin siapa sih stok nggak ada. Ya itu tantangan nih, tantangannya. Brazil aja nggak punya sekarang. Brazil nggak punya. Makanya gue usulin lah untuk yang berikutnya kalau mau terupas gitu ya, mencari pemain naturalisasi yang kualitas, udah harus difiltering. Kalau ada yang ngusulin apa dulu posisi ini gitu. Kita cari striker nih gitu. Karena nih back nih udah menurut gue udah banjir nih itu back lu. Udah bagus-bagus. Depan ini kita kan persoalannya kan kalau sebelumnya ST memang lebih banyak membenahi sektor pertahanan karena memang saat itu pertahanan kita buruk. Sekarang udah tertutup ini kira-kira kan. Kita Argentina kemarin ujiannya. Iya. Kita maju ke depan lagi sekarang nih. Apa yang kurang nih? Oh striker. Kalau tengah kita banjir tengah nih. Main lokal kita juga bagus-bagus. Yang depan ini faktor tukang gedornya ini kita yang perlu. Oke. Selain striker yang seperti apa? Dengan postur yang tinggi kah? Iya atau pasti. Seperti apa? Pasti harus tinggi yang jadi tembok. Karena Jepang aja strikernya pendek-pendek bisa ngalahin Jerman, Ya gelandang kreatif semua. Gelandang kreatif semua. Apakah memang seperti itu pilihannya striker yang tinggi atau memang yang punya visi? Yang penting dia bisa jadi yang punya ball holding bagus lah, bisa mantul-mantulin. Kalau Rafael Strike ini kan tipenya tipikal striker dinamis yang bergerak. Dia kan gerak ke kanan ke kiri dia kan. Bukan tipikal pemantul kayak Ramadan Sananta atau kayak Ramadan Sananta. Kayak gitu-gitu. Mirip-mirip Ramadan Sananta. Kalau bisa ya gimana caranya lah. Ya kalau mau prestasi gitu kan. Kalian poacher aja lah dia buat susah nih kayaknya ya. Iya emang susah. Nggak gampang. Susah ini mencari striker. Di setiap liga aja kan susah dapat pemain kayak gitu kan. Tadi Brazil mengatakan susah ya. Makanya. Oke, kalau kiper butuh nggak pemain naturalisasi? Enggak. Kiper kita bagus-bagus. Bagus kiper kita. Gila, gue pikir tuh yang terakhir Hernando Ari tiba-tiba muncul gitu aja kan datang dari Persebaya ya. Udah masuk ke level senior sekarang. Bahkan dia bisa mengganggu kiper utama kan sekarang dengan Argentina kemarin kan udah dia yang dimainin. Oke.
Iya, waktu yang senior ya. Iya. Bahkan ya, tadi itu dia. Nadio kemarin panggil kenapa? Karena Arnando Arinya harus ke under 23 gitu. Oke, ini menarik juga ya bagaimana STY akhirnya berhasil mengangkat ya timnas Indonesia, memperbaiki tidak hanya timnasnya semua lolos ya dari U20, U23 sampai senior ke Piala Asia, tapi juga rankingnya naik yang sangat luar biasa, naik 28 peringkat ya kalau nggak salah sekarang di posisi 104 dari 174 ya. Iya, 174 atau 175 naik ke 147. Memang lawanannya yang dipilih apa sekelas Turkmenistan atau next kita harus lawan yang lebih peringkatnya ya 50 besar dunia atau 50 PS100 seperti itu untuk memperbaiki peringkat FIFA. Gue kasih ilustrasi ya saat FIFA Matchday kemarin itu ketika kita itu sayangnya uji coba sekali ya. Nah, itu Thailand itu nggak cuma uji coba biasa tapi dibikin jadi turnamen. Kings Cup. Jadi turnamen jadi bobotnya itu lebih tinggi gitu. Okay. Yang datengin negara-negara kuat ya. Jadi negara-negara yang peringkatnya jauh di atas mereka. Nah, ini yang gue pikir juga kita harus inisiatif saat FIFA Matchday yang gandeng gitu ya, yang panjang seminggu kan ini kemarin boleh dibilang ya. Dia berapa? 10 hari ya dia. 10 hari. 12 hari. Itu kalau bisa dibikin jadi turnamen. Biar lebih kompetitif gitu loh. Dan lawan yang di atas semua. Lawannya di atas semua. Ya kayak misalnya Vietnam juga uji cobanya lawan Cina yang di atasnya juga kan. Kita juga sebenarnya udah betul ya. Tinggal dibikin lebih kualitatif lagi nih gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar cari lawan yang nganggur gitu kan. Kayak kemarin kita lawan Burundi kan karena yang nganggur nggak ada lawan gitu. Burundi kan lagi nih. Itu walaupun peringkatnya di atas kita ya. Walaupun peringkat di atas kita, tapi kita kan pengen juga punya nilai jual bisa kemudian dimonetize juga gitu ya. Kalau jadi turnamen kan kayak Piala Kemerdekaan dulu kan sempat gitu ya. Itu dilakukan di saat kita FIFA punya Matchday. anniversary cup kan dulu ya. FIFA Matchday. Kemarin kan Agustus sebenarnya bisa ya bikin Piala Kemerdekaan, bikin kayak FIFA Matchday di rentang FIFA Matchday, tetap dihitung poinnya. Tapi kita tetap dapat nilai bobot itunya kompetitifnya. Karena dengan turnamen kan kita gini, kalau waktu lawan Burundi kita main 2 kali, lawan Curaçao kita main 2 kali juga. Kemarin kan kita juga lawan Palestina yang peringkatnya di atas kita, lawan Argentina 2 kali. Ini kan cuma sekali lawan Turkmenistan. Kalau kita bikin turnamen kayak Kings Cup yang dibilang sama Yuga tadi kan kita punya kesempatan main 3 kali. 3 kali. Dalam Peringkat juga dalam kalau 12 hari. Iya, dihitung. Oke. Kemarin kan Thailand juga ada yang peringkatnya di bawah mereka, kayak lawan India kan di bawah mereka. Tapi hanya India yang di bawah mereka, yang lainnya di atas mereka. Boleh lah dicoba ya Pak Erick Thohir gitu kan untuk menerapkan yang dikatakan Om Yuki atau Mas Gita tadi. Kalau lihat Thailand sendiri sudah melakukan yang itu, Malaysia juga uji mental katanya sampai berhasil menahan imbang Cina ya. Tapi kalau misalnya nanti kan kita akan menggelar U17. Kalau yang dilatih STY apakah juara nih gitu ya? Apa U17 ya? Iya, udah bukan U17 STY kan? Oh iya, maksudnya kalau dilatih sama STY. Oh gitu. Seberapa jauh melangkah lah itu, lolos dari grup kah atau sampai semifinal mungkin? Ini kan runner up terbaik akan diambil ya 4 ya. Iya. Ya, kan dari 24 akan jadi 16, 16 jadi 8, 8 jadi 4, 4 jadi 2, 2 jadi juara. Nah, kalau gue lihat ya juga udah terlambat juga ya kalau STY ya. STY kan mendingan dia memantau tim-tim under 23 yang akan under 24 yang akan main di Asian Games untuk kemudian dibawa ke putaran final Piala Asia nanti. Itu kan kerangkanya udah ada ya. Dan ini kan biarkanlah Bima Sakti yang melakukannya untuk under 17 ini kalau gue bilang loh. Oke. Jangan STY nanti Pecah lagi konsentrasi. Bukan cuma pecah konsentrasinya. Netizen ini kadang-kadang suka ini ya, suka nggak jelas juga. Nanti begitu gagal dibilang STY gagal. Oke. Dan sedangkan ini kan Piala Dunia under 17 ya. Walaupun under 17 kita pertama kali lo main di sana juga ada negara-negara yang pernah jadi juara. Jadi kalau patokan itu STY gagal jadi juara, kalimat-kalimat kayak gitu loh yang bikin. Maksudnya suruh pegang yang 17. Oke. Terima kasih Mas Gita, Om Yuki. Itu tadi kita bahas soal bagaimana STY ya berhasil mengangkat prestasi Indonesia lolos ke Piala Asia dari junior hingga senior. Mudah-mudahan nanti tidak putus gitu aja ya, terus berkelanjutan dan seperti kata Om Yuki, kita bisa mengadakan turnamen di FIFA Matchday dengan negara-negara yang terpilih dan bisa meraihkan peringkat kita yang lebih bagus lagi. Oke, pembahasan Depga Agri akan hadir saat lagi. Jangan kemana-mana.
Kembali lagi di Depdagri. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang Timnas, kemudian STY, sekarang kita membahas Liga 2. Sebelum kita lanjut ke Liga 1, kita bahas Liga 2. Liga Nusantara yang sudah bergulir kemarin, 1 match ya. Untungnya aman-aman aja ya, tidak ada tawuran, tidak ada kejar-kejaran di lapangan. Tapi cuma ada teriak-teriak ke muka wasit masih banyak. nempel banget itu ya. Itu yang bikin was-was. Tapi kalau kita lihat hasil, ada beberapa yang bikin was-was dan mengejutkan. Salah satunya adalah Persipura. Iya, Juara satu-satu ya. terbanyak gitu kan, tapi bermain dengan seri. Apakah memang persiapan yang mepet? Dia lawan siapa sih kemarin? Dan lawan Kalteng Putra. Kalteng ya. Oh iya, jadi Hebat hasilnya Main di seperti- Kalteng loh tapi. Hebat loh. Main. Iya. Kalau persiapan lebih banyak harusnya menang kan? Tapi dia persiapannya baru apa? Nggak sampai seminggu ya? singkat. Nggak, kurang dari seminggu. Udah jadi ngumpulin pemain-pemain lama, dikumpulin sama dia, Ian Kabes, terus Bio Paulin, terus apa namanya, Justinus Pae, pemain lama. Iya, Nah, waktu itu kayak SD mau turnamen itu. Ya kumpul-kumpul. Anggap remeh atau seperti apa di Persipura nih? nggak biasa. Enggak ya? Nggak, kalau anggap remeh harusnya Kaltengnya kenapa nggak anggap remeh? Gitu. Iya, Karena betul. Persipura baru persiapan kurang dari seminggu gitu. Lu bisa nahan imbang mainnya di Kalteng pula kan. Pertanyaannya harusnya kan dibalik gitu. Jadi ini biasanya laga pertama ini memang selalu sulit. Ya, buat sebuah tim ya. Terutama untuk tim tuan rumah ada beban gitu kan. Dan Kalteng ini dilalahnya walaupun sekarang sebenarnya udah membaik lah ya secara apa namanya organisasi, tapi tetap aja laga pertama dan yang dilawan ini pemain-pemain Persipura yang pengalamannya Liga 1 semua loh. Iya, betul. Terlepas mereka persiapannya sebentar, Iya. tapi kan ini Liga 1. Ada Justinus Pae tadi. Iya, terus Ian Kabes, Roni Boroperai, nah ini Ian Kabes nih. Kan masih pemain-pemain yang masih apa ya? Kaptennya masih itu kan? Siapa? Si yang belakang center Bio back-nya. Paulin. Biel masih ada di sini Masih Bio juga. Paulin ya. Jadi ya kita apresiasi lah kalau Persipura bisa lebih lama lagi nyiapinnya, mungkin mereka lebih solid lagi. Ini baru game pertama Iya, ya. masih Tapi ada 6 pertandingan. masih ada pertandingan. Ada 4 grup ya, masing-masing grup itu 7 tim. Tapi kalau kita lihat hasil yang lain ada 12 Sriwijaya lawan menang 2-0, Persela menang 2-0 juga. Iya. Nah, ini ada Bekasi FC nih, lucu nih Bekasi Ini FC. yang paling seru itu malah ya. Iya, pas seru. Mereka Mainnya Sempat di tertinggal 2 kali. PSM ini. mainnya di Jogja di Mandalika. Mereka sempat ketinggalan 1-2 kan? Iya, 1-2. Ketinggalan Ketinggalan 0-1, 1-1, 1-2 terus mereka menang Berbalik ya. 3-2. Ini akhirnya King Eze menjadi penentu ya, mencetak hat-trick ya. Iya. Itu gol ke-51 King Eze selama di Indonesia, termasuk waktu di Persib. Oh iya. Iya, iya. 51. Emang ini bomber sangar sih emang. Di Liga 1 aja dia cukup menyulitkan King ya. Eze, iya. Kalau nggak cedera sama sikapnya yang kadang-kadang suka kontroversial juga. Iya, ya. salah satu kontroversial Tapi- adalah kemarin dia apa ya? Duel sama Haryono ya. Iya, iya. Haryono sempat marah sama dia. Iya. Tapi tetap dia memang striker yang punya kualitas, apalagi kalau cuma level Liga 2 ya rajanya lah. Diajak lari semua minggir. Raminggir tabrak gitu kan. Usia juga walaupun sudah senior masih mumpuni ya. Ini salah satunya Haryono, Iya. Haryono senior Oke. juga tuh. Ini kalau kita lihat kiprah Bekasi FC memang sengotot itu, sefokus itu untuk naik ke Liga 1 nanti ke depan. Iya, Apa kalau- yang dilakukan sejauh ini? Iya, kalau nggak salah Bekasi FC termasuk tim yang sebelumnya itu sempat ada di atas gitu Iya. waktu sebelum kemudian Wah, pandemi. Kanjuruhan hilang ya. Itu kan kemudian dihentikan kan. Jadi memang tim ini punya ambisi tersendiri sih. Ambisius. Iya, untuk itu kan terbukti dengan pasti didatengin Eze ini nggak murah juga nih, termasuk striker yang lumayan kan, Harganya. punya CV yang bagus juga kan. Artinya itu bentuk keseriusan juga kan untuk datengin gitu. Nah mereka kan targetnya tahun lalu sebelum mereka dihentikan karena kasus Kanjuruhan, itu kan targetnya mereka lolos ke 3 besar buat masuk ke Liga 1. Ke Liga 1. Jadi pasti lanjut ke sekarang. Asik. Ada sebuah kebanggaan lah Bekasi, apalagi LRT juga udah jalan. Hai. Bisa, pride ini sebuah kebanggaan Bekasi FC. Nah, kalau kita lihat so far di game pertama, Mas Gita sebagai Masih banyak ya keputusan wasit yang kontroversial. Gitu ya, evaluasinya. Terutama Malut United Ini, kemarin. si ini. Malut United itu ada 2 gol yang kalau menurut penglihatan dari kamera itu gol mestinya ya. Oke. Itu rebound dianggap offside, tapi offside itu tipis banget. Ya nggak mungkin dilihat oleh mata wasit, mata VAR mungkin Mata itu melihat offside, tapi itu nggak offside ya. Ya, Malut ya. Malut United ya. Lawan PSKC. Iya, lawan Iya, PSKC. PSKC. Harusnya sih Malut menang di situ ya, tapi itu kan jadi 1-1. Iya, itu juga salah satu kejutan tuh, karena Kaim PSKC kan nggak Iya. terlalu diperhitungkan. Betul. Dan PSKC dibanding- juga repotnya adalah mereka harus ke Jogja ya kemarin itu kan. Main di buat- Jogja. Main di Jogja. Jogja buat cari kandang karena stadionnya masih belum. Sama ini Git, yang kontroversi juga yang Sada Sumut tandang ke Sriwijaya, Sriwijaya. ya. Itu ada, kalau kita lihat tuh di video rekamannya itu ada 2 momen yang harus itu penalti gitu. Karena ada pelanggaran dalam kotak tapi sama wasit tarik keluar bolanya. Oh iya. Iya. Itu kenapa itu? Iya, makanya itu kan darurat VAR lagi kan. Kalau kan kejadian ini cepat, kemudian posisi wasitnya juga kayaknya nggak terlalu simetris sehingga dia ngambil keputusannya salah. Salah.
Makanya itu menurut gua akan terus terjadi kalau itu nggak VAR itu nggak segera dilakukan, pasti kontroversi itu pasti akan terjadi. Dan repotnya sulitnya VAR di Liga 2 ini adalah karena Stadionnya ya gitu. bukan cuma stadion. Mereka itu kan tidak semuanya siaran langsung. Kan VAR itu kan harus semuanya siaran langsung. Iya. Karena kan nggak fair dong, yang ini ada VAR kok yang ini nggak. Kalau nggak ada siaran langsung gimana caranya VAR? Iya. VAR itu kan jadi kan dari grup itu kan jumlah pertandingannya kalau nggak salah ada 168, mereka tuh cuma 76 yang disiarin. Nih. Sisanya, nah itu tuh. Iya, itu pasti banyak yang goib. Iya, nah itu tadi banyak yang goib pasti. Khawatir yang goib-goib Kesempatan tuh. ngelihat nggak ada kamera segala macam. Kalau dalam kondisi seperti ini ada wasit, penalti nggak jadi. Tapi kan VAR sudah diputuskan tidak jadi. Apa memang harus jadi? Biaya mahal dong. Mahal kalau Liga 2 ya. Atau pakai bantuan kamera VAR aja. itu kan ada hubungannya dengan budget turnamen. Kalau Liga 2, Liga 1 oke lah, mungkin budgetnya gede buat VAR, katanya akan dimulai bulan Februari kan. Dan VAR itu kan semua pertandingan, 9 pertandingan setiap minggu disiarkan. Dengan kamera yang memungkinkan VAR berfungsi. Artinya. Nah, kalau Liga 2 kan kamera aja tidak membuat VAR bisa berfungsi loh di Liga 2 itu masih kamera-kamera kecil untuk streaming, jadi nggak yakin bahwa Liga 2 itu. Sabar lah. Sabar. Step by step lah. Kualifikasi Piala Asia Under 23 aja Nggak pakai. VAR. Ada gol kita gol. Iya, kurang asem tuh gol kita ya. Si siapa Arhan ya? Iya. Iya kan? Itu Arhan bagus banget juga ya. Iya. Malah balik ke timnas aja. Oke. Jadi kalau melihat stadion yang ada di Liga 2 belum siap. Aduh, gua kemarin pas siaran pembukaan ya, Persela lawan Persijap Jepara. Persijap Jepara. Aduh, lapangannya ampun. Gimana? Ya dari visual aja gitu, lu bisa nilai lah itu belang bentong itu warnanya kan hijau kuning lapangannya. Udah gitu gramaturnya juga mantulnya kemana, bolanya lentingnya kemana gitu. Wah itu. Tapi lucunya Liga 2 ini kan ada klub-klub yang bekas Liga 1 kayak Sriwijaya, stadionnya jelas bagus. Terus Persiba, mereka kan bangun stadion bagus, kemudian mereka turun ke Liga 2. Tapi stadionnya bagus. Jadinya. Yang di Balikpapan, Batakan. yang di Balikpapan. Terus Gresik, itu kan Joko Samudro juga bagus kan samanya. Delta Sidoarjo juga bagus, berarti kan bekas Liga 1. Tapi ada klub seperti Perseka Tegal, dia kan pakai Stadion Mokhtar di Pemalang. Waduh, jomplang banget ya. Kaget dong. Jadi gue sampai nanya, ini Mokhtar apa sih? Nggak ada Mokhtar doang. Jadi Stadion Mokhtar doang. Jadi maksudnya ya itu tadi stadion-stadion itu masih belum. Itu gimana Om Yike kalau stadionnya aja masih iya. gapnya jauh banget. Iya, makanya Liga 2 makanya. Kalau Liga 1 nggak mungkin kan. Jadi kalau tadi Om Yike bilang Persela. So far gimana Persela Om Yike? Bagus sih Persela ya. Udah Bagus. siap lagi kayak promosi ke Liga 1. Gue lihat memang pemain-pemainnya kan masih ada Julham di situ. Pemain-pemain yang itu stadionnya juga stadion bagus ya. Masih Stadion Surajaya stadionnya lama. Tinggal sedikit direnovasi lah. Karena itu kan masih bangunan lama. Iya. Yes. Dan ini kan Persela ini terkenal banyak melahirkan pemain-pemain muda juga. Pemain kan. muda, Iya. bener. Ini dia skuadnya Jajang kelihatan bener sangat mengandalkan pemain-pemain Liga 1-nya. Pelatih top di Liga 1. Iya, itu pemainnya juga banyak Liga 1. Iya. Jadi Tuh, banyak kayak sekarang Escobar, itu kan pemain-pemain betul. Liga 1. Iya. Banyak pemain Liga 1 yang sekarang bikin Liga 2 jadi agak berwarna ya. Iya. Andik aja ada di Persiraja ya. Yes, Anda. betul. Oh iya, Iya. di Itu ada di Persiraja. Oke. Terus ada Riau ya. Kenapa nggak Riau United aja sih gitu? Atau Biak United tetap Oh iya, ada yang menarik juga tuh sebenarnya isu yang perlu kita bicarakan. namanya Kan PSPS gitu. persoalan itu gitu ya. Ketika ini jalan masih ada yang nunggak kan. Nah, iya. Itu kan dari sisi kualitatif ya. Iya. Ini juga jangan sampai nanti mempengaruhi semangat kemudian spirit dari Liga 2 yang sedang berjalan kan. Oke. Itu harus diberesin juga. Dan variatif ya. Ada Dan cuma satu itu pemain. ternyata sudah dimaklumatkan oleh Direktur LIB Pak Ferry Paulus akan dipotong itunya, apa namanya subsidinya. Kalau lu belum nyelesain gaji pemain. Itu dia. So far update-nya ada yang progres pembayaran Ada ada yang yang belum. Tapi ada juga ada masih juga belum. masih belum, ada. Ada Kan banyak. Sebutin ada. aja Om Yike, siapa itu? Ada salah satu klub yang Mesti tanya hutangnya APPI itu. hutangnya waktu itu 20 juta. Keluar kan di berita. Itu klubnya protes karena dia sudah melakukan pembayaran. 20 juta itu kan hanya satu pemain paling ya. Iya. Masa nggak Yang dibayar lain, menurut dia. Tapi kan ada yang tinggi, ada yang Ke angkanya miliar. PSPS 1,3 1,3 miliar. Gue nggak tahu tuh PSPS nasibnya gimana, udah beresin atau enggak. Kalau waktu itu kan sempat ricu juga dengan investornya dari Malaysia itu gitu ya, yang ngerasa dibohongi segala macam, dia kabur, ninggalin utang sampai segitu. Nah itu penyelesaiannya gimana itu? Gue juga belum tahu. Nah yang kayak gitu-gitu kan memang harus diberesin di awal nih. Kalau didiemin aja sama PT LIB, bisa mereka nanti ngemplang lagi. Makanya diambil keputusan sama LIB, kalau lu nggak beresin utang ini gue potong subsidi. Subsidi, ya? Subsidi kan lumayan gitu ya. Iya. 1,5 Subsidi itu 1,2,5 sampai 1,5 kan? miliar. Iya. Itu kalau aduh. Itu ada
target nggak sih tenggang waktu? Lu harus sekian berapa Setengah lama musim gitu? ya, setengah musim Sampai kompetisi sudah kick mereka off ini, harus- kompetisi berlangsung. Setidaknya grup selesai mereka harus bisa melaksanakan semua. Iya harus, karena itu biasanya kan seiring dengan apa namanya timeline subsidi gitu. Iya, time subsidi Distribusi akan datang. waktu subsidi itu biasanya kan udah ada timelinenya kan. Misalnya berapa bulan sekali, kalau Liga 1 kan setiap bulan gitu Iya, ya kalau nggak iya. salah. Dicicil subsidinya. Nggak tahu Liga 2 nih. Pasti ketika term itu turun langsung gorok. Term itu Kalau tuh, satu gorok. grup ada 7 tim, berarti butuh sekitar Kan dia 3 bulan, totalnya kan 12 matchday gitu ya. Iya, 12 12 game matchday. kan ya. 12 matchday sampai di bulan Desember. Desember. Nah, Oke, dan itu waktunya harus untuk Harus menyelesaikan. Sorry, Selesaikan. sampai di bulan Januari. Nanti mulai Februari betul Liga 1 mulai lagi udah masuk ke 12 besar. Dia sampai Maret kan ya? Ya, dia Sampai Maret. Nah, itu yang harus segera diselesaikan dengan subsidi yang menggiurkan nih 1,25 sampai 1,5 miliar Iya. dan 500 juta dari, Tambahan. dari Jadi kan PSSI. totalnya kan kalau overall bisa Sampai 2M. 1,7,5 ya. Iya 1,7,5 sampai 2 M kan. Iya. Jadi itu lumayan loh itu menurutku. sih. Nah, apalagi kalau lihat hadiahnya juga nih yang lumayan juga nih. Saat juara 1 dapat 1 miliar 750 juta, juara 3 500 juta, terus promosi hadiahnya kalau menurut kalian udah oke lah ya. Atau Kalau lebih hadiah naik? sih relatif ya dan itu relatif kecil sih ya sebenarnya. Relatif kecil. Dia Iyalah. 1 miliar kecil. Liga 2 loh Om Yuki. Iya, tapi kan mereka Kecil ya? Buat pengeluarannya pembinaan ya. Buat pengeluarannya pembinaan luar kecil biasa itu, itu. ya. Nah, tapi yang terpenting kan tetap adalah kontribusi dari LIB untuk membantu kan. Soalnya kan Liga 2 ini kan susah cari sponsor juga. Oke. Kebanyakan kan mereka nih sponsor juga lihat tuh main di mana di Liga 2 kan udah beda lah gitu. Image ya, berarti? Image. Ya iyalah pasti ya. Terus dilihat kalau stadionnya kayak begitu gimana gue display ininya sponsornya gitu Kan lah. sudah Pak, siaran gitu. langsung Om Yuki. Harusnya Enggak bisa semuanya lah. siaran langsung Oh, itu. nggak semuanya. ya. Tim-tim oke kayaknya yang disiarin langsung. Ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Pemerataan. Ada di Pemalang itu tadi yang Stadion Mokhtar Pemalang oh, Perseka ada- Tegal. ada rencana juga? Ada. Aduh, mati. Minggu ini kita siaran dari Perseka Tegal. Oke. Oh, masih kita ya berangkat Iya. ya. Oh, siap. Bikin bagus ya Mas. Enggak berangkat tadi. Ini menarik ya Liga 2 nih. karena- Benar enggak berangkat acara bisa di sini. Seperti kata Om Yuki tadi, pokoknya segera lakukan pembayaran yang masih nunggak buat klub-klub karena ada tengah waktu sampai Januari, kemudian segera dibenahi lah ya kualitas dari wasit Ya. dan juga ayo marketing sales jualan yang bagus untuk Liga 2 supaya hidup lagi. Iya, gitu ya. betul. Sama profesional pemain ya. Maksudnya Profesional gini pemain. loh, Liga 1 kan udah banyak yang protes kaptennya yang menyelesaikan. Ini Liga 2 kemarin kan banyak yang masih ngurung-ngurung wasit gitu loh. Takut-takut keterusan gitu loh. Jadi terus berhenti lagi. Sabar. Tapi itulah serunya Liga 2 ya. Oke, habis Liga 2 kita akan bahas Liga 1. Jangan kemana-mana, tetap di Depdagri. Jumpa lagi di Depdagri. Kalau tadi kita sudah membahas Liga 2 ya dengan segala seluk-beluknya, sekarang kita membahas update dari Liga 1. Wah, ini kalau Liga 1 lagi hangat-hangatnya adalah soal pelatih ya. Kemarin pelatih yang baru dipecat sama Ya. klubnya ada Luis Edmundo. Persita ya. Iya, Persita kemarin juga sebenarnya kalau track recordnya bisa mengalahkan Persija. Iya, sampai week 3 doang. Iya, Persija. Sesudah week 3 itu mereka 1 kali draw 6 kali kalah kalau nggak salah. Dan 6 Iya, kali iya. kalahnya berturut-turut. Apa yang membuat Edmundo seburuk itu? Taktiknya atau apanya, Om Yuki? Iya, banyak aspek sih. Lawan-lawan yang dihadapinya kan setelah itu juga berat-berat. Nah, Terus inkonsistensi pemain-pemainnya juga kelihatan ya. Kan dia juga kehilangan Wildan juga ya dulu Iya, kan. betul. Terus kehilangan Kasim Botan juga yang dulu di Botan, Persita. oh iya. Yang itu menurut gue juga sangat hilang ya. Edo. Terus itu anaknya siapa gitu yang pemain Iya, asing iya, itu. iya, anak Rahmat Darmawan Atala itu. Itu juga hilang. Jadi komposisinya nggak lagi sesolid musim sebelumnya. Makanya mereka ketika ada pemain-pemain yang cedera gitu, pelapis itu nggak mumpuni gitu. Dan akhirnya nggak konsisten jadinya gitu. Itu yang gue pikir sih jadi salah satu faktor ya. Di samping juga ini Vergonzi nggak kelihatan gitu ya. Ininya apa namanya ketajamannya kan pemain asing itu di Liga 1 tuh pengaruhnya besar sekali gitu. Harusnya. Harusnya, Dan kalau sampai week 3 kan mereka korbannya adalah PSIS dan Persija ya. Itu 2 klub yang memang nggak konsisten juga ya di awal-awal kompetisi, terutama Persija. Persija di Tangerang 2 kali kalah, lawan Dewa juga kalah, lawan ini juga kalah. Jadi bukan gambaran bahwa Persitanya jadi bagus gitu. Terbukti terus
Tapi memang ada ya nggak lucknya mereka ada. Lawan PSM itu kan mereka menguasai jalannya pertandingan. Mereka kebobolan di menit Iya, akhir dari betul. PSM Iya, luck itu. ya, Itu. faktor luck Lucknya juga. juga nggak dapet itu. Waktu lawan Persikabo di Karawang itu kok di Karawang di Cikarang itu kan mereka bikin gol di menit terakhir itu di kalau ada VAR itu gol karena nggak offside itu kalau Ternyata dinyatain offside. dia nyatain offside. Ya kayak gitulah ya dia. Ada beberapa faktor ya. Pelik juga sebenarnya. Sama juga kayak dipecatnya Aji sebelumnya kan. Aji, Itu juga ada faktor nggak beruntungnya gitu. Saat dia baru memulai siklus lagi gitu, terus ada pemain-pemainnya cedera gitu kan. Termasuk Valente kan absen 4 minggu itu krusial banget itu. Pemain-pemain yang lainnya juga kan sampai ada yang dipanggil Piala Panglima segala macem. Ya ketemu lawan-lawannya yang di dalam dia nggak bisa atasin gitu. Ya udah apes lah. Kenapa enggak? Dan Uston kemudian begitu Uston menjabat terus pemain-pemain intinya kembali gitu ya. Valentenya balik lagi. Nah, 4 kali menang, 1 kali karena draw. cara mainnya sama, cara mainnya tiki taka juga, build up, kaki gitu kan, circuit play gitu. Berarti Luis Mundo ini ada berbau tidak keberuntungan ya. Dan ketidakberuntungannya mungkin Persita mikirnya gini, lawan berikutnya adalah Arema. Arema yang 2 kali menang berturut-turut. Nanti artinya kan naik kan gitu kan. Nah, ya udah pecat aja lah. Dari bawah tidak kan berhadapan dengan lawan yang ada di papan bawah, keberuntungan, tapi terus menang 2 kali berturut-turut, lawan ini kan jadi kenceng juga kan, takut aja dia. Tapi ketika lawan Arema nanti kan pelatihnya udah baru. Iya, pelatih ini yang bawa Persik ya kalau nggak salah ya. Lalu Alves. Ngangkat ya. 9 kemenangan beruntun sama Persik. Ini melihat kalau lihat track record CV-nya dia bagus sih. Iya. Itu juga sempat jadi pertanyaan kita yang awam ya, kenapa kok dengan performa dia di Persik yang belakangan meroket kok malah dipecat. Itu Sekarang Persiknya malah tengkurap gitu kan. Berarti bisa dong spesialis membawa tim-tim yang terpuruk Ya seperti kita lihat sejauh apa dia bisa adaptasi, lihat dari komposisi pemain yang ada, bagaimana formula yang dia bisa tawarkan kan. Yang terpenting sebenarnya kalau dalam situasi kayak gini tuh taktikal itu nomor 2, yang penting mental sih. Gimana dia bisa bangkitin lagi mental para pemainnya, percaya diri gitu ya. Baru masuk ke fase taktik gitu. Sama lah kayak sekarang nih kan Persebaya kan juga udah kedatangan pelatih baru tuh, si Josep Gombau. Persebaya. Baru kemarin datang, jadi dia akan nanti ngegantiin. Karena udah waktunya Ustaz Nawawi udah habis ya masanya. Karena udah 5 game kan beruntun kan dia. Jadi sama, kita akan lihat juga nih bagaimana adaptasinya. Pasti di game pertama ini seperti juga di Lalu Alves di Persita, si Josep Gambau di Persebaya, mungkin dia akan nonton dulu, lihat dulu. Sementara dipegang sama caretaker dulu. Gitu sih. Prediksi singkat, Mas Gita, pas kita lawan Arema, pelatih baru di Valdo bisa nggak mainnya mengangkat gue sih masih menganggap bahwa ini pertandingan nggak gampang buat pelatih baru ya, terlepas bahwa dia tangannya dingin waktu melawan Persita dan Arema lagi naik ya. Arema kan bahkan mainnya di Bali gitu ya, mainnya di Bali. Arema. Ya, hari Sabtu ya. Dan Arema kan kelihatan kemarin Gustavo nggak main pun mereka bisa menang ya. Ada pemain yang bisa cetak gol selain Gustavo. Jadi kalau gue bilang sih gue masih ngunggulin Arema di sini. Tipis ya. Arema tipis, Om Yuki juga? Iya, sama Arema tipis. Lagi on fight Arema nih dengan pelatih baru kan, si Valente, bapaknya Valente. Bapaknya si Valente. Kipernya juga lagi bagus. Valente senior. Minggu depan ketemu tuh, Valente sama Valente. Seru tuh. Cakep, nanti seru ya disaksikan. Oke, selain Persita lawan Arema, ini juga kita update Persebaya. Nih Persebaya katanya sudah mengirim surat ke terkait LIB. Uston ya, Uston Nawawi. Tapi udah datang ke Gambau kan? Udah datang. Jadi sebenarnya itu udah clear lewat, ya? Udah clear. Udah aman ya? Tinggal Tapi Uston Nawawi pasti akan tetap megang di sini kan? untuk yang game pertama ini mungkin dia shadow aja kan. Iya. Kan kalau di Liga 1 ini kan unik nih dan jadi konsumsi umum lah, bisa jadi pelatih joki kan. Kayak misalnya pelatih yang punya lisensi A-Pro didudukin, tapi yang pelatih actingnya sebenarnya asistennya. Iya. Kayak itu juga terjadi. Iya, Imran pernah berkali-kali gitu ya. Emerald Abus kan juga gitu kan melakukan itu. Dan di Persis Solo juga itu yang si pelatih Persis Solo sekarang itu juga sebelumnya kan dia asisten dulu kan. Padahal dia udah A-Pro. Jadi untuk nyiasati di line up disebutnya pelatih A-Pro-nya itulah sebagai pelatih kepala. Padahal dia cuma asisten gitu. Oke, jadi udah nggak ada bayar lagi 100 juta kayak gitu-gitu udah nggak ada ya, clear ya. Mungkin kalau bayar udah kena kali ya. Udah lewat 30 hari tuh. Iya, udah banyak itu dia. Udah panjang ya, udahlah diselesaikan. Tapi emang berat buat Persebaya karena hasilnya bagus kan lawan dengan Uston Nawawi ya. Jadi kan
mereka pasti mengkhawatirkan bahwa dengan pelatih baru akan mulai dari baru lagi Baru pasti. lagi. Tapi kan ada Ustaz Nawawi tetap di sana. Oke, mendampingi ya. Ini terkait Ustaz Nawawin ya sekarang ini namanya. Sunawawin ya. Itu Karena menangan mulu. update-nya nanti bagaimana? Akan tetap mendapatkan SC Pro? Oh dia kan memang akan ikut apa namanya? Gue nggak tahu dia termasuk ngikut yang gelombang AFC Pro Berikutnya. sekarang nih lagi jalan. Lagi Cuma jalan kan ya? belum selesai kan. Bapaknya Jadi- Rahmat Irianto juga ya? Enggak, ada di Oh iya, Bejo. Bejo, ya. Iya. Sama ada di sini juga, Bejo di sini gak ya? Lupa gue. Oke, Pokoknya ya gitulah. Kalau ini kan sebenarnya kebanyakan pelatih-pelatih yang sekarang istilahnya jadi caretaker nih mereka udah ikut pro license tapi belum lulus, jadi belum bisa diselesain. Ya mungkin repotnya adalah ya itu tadi ini tadi mereka kan ketemunya langsung sama Madura United nah, ya. ini yang- gimana nih dengan pelatih yang- baru? yang- Tapi ada Ustaz Iya, Nawawin di sini. ada di sana. Tapi kan ya Madura United konsisten ya, On fire belakangan. Kalau Dia lawannya Madura ya? Iya. Nih, Persebaya Mainnya lawan di mana Madura. nih? Persebaya Madura di tadi table Kalau di apa namanya di Makassar, sorry di Makassar. Persebaya Madura United mainnya di tadi kita lihat tabelnya ini seru juga ya. Kita lihat bagaimana pelatih barunya Persebaya melawan Madura. Oh, mainnya United. Di Madura. Nah, tuh di Madura. Oh di Bangkalan ini mainnya. Berat tuh. Berat. Berat, sangat berat. Karena Madura kan setidak konsistennya Madura itu mereka lakukan away. Itu pun draw Ya. dapatnya. Jadi udah Kalau lama di nggak kandang kalah. Jadi bagus di kandang kan mereka selalu bagus. Jadi Gimana caranya kalau Persebaya menang ya sebisa mungkin si Hugo Gomez keluar lah. Bercanda. Bercanda. Keluar juga. Gigit. Karena kalau Hugo Gomez tuh racun tuh. Kalau dia main aduh ampun dah susah dah. Berat. Prediksi lah Persebaya Madura United di Bangkalan. Gimana gitu ya? ya Madura sih gue. Madura kalau gue bilang juga ya. Itu di Tipis Madura ya? Madura ya. Madura. Menang tipis ya. Madura lagi bagus. 0-2-1. 2-1 atau 1-0 lah ya. Oke, ada selain Madura dan Persebaya juga ada derby Sunda nih, ada Persib melawan Persikabo, Aziz Persikabo. Santoso waktu itu ya. Nah, boleh lah sedikit menyinggung dua Persib pertandingan kan terakhir kan mereka menang sekali, Iya, terus iya. draw lawan Persija ya. Iya. Di mana mereka Masih belum aman juga ya. belum aman juga, mereka aman juga posisi tidak konsisten juga, tapi kan setidaknya Kodak bisa membuktikan bahwa dia bisa menang juga akhirnya. Terus kemarin kan El Clasico Indonesia mereka bisa dapat poin yang penting buat mereka. Jadi kalau gue bilang secara keseluruhan ya ini laga harusnya ke arah Persib. arah Persib. Iya. Tapi Karena pelatih mainnya Persib, di GBLA kan. iya, Bojan merendah kan? Ya dia selalu merendah pasti. Merendah. Soalnya ya, hasilnya memuji Persikabo belum sama berpihak, Aziz Santoso. hasilnya belum berpihak ke dia Oh, dia, soalnya. betul. Atmosfernya belum berpihak ke Bojan. Jadi dia kalau keluar-keluar juga ya hasilnya belum kelihatan kan, lebih baik dia merendah dan biarin itu jadi beban lawannya gitu. Karena Aji kan kalahan juga nih di Persikabo nih. Iya, dia Baru di pegang- Persikabo juga kalahan gagal. mulu. Iya, ya, kalah mulu. Lama juga adaptasi ini. Dan kalau Boda kan gue lihat dia selalu mencadangkan David da Silva. Tapi kan kemarin David da Silva masuk Iya. bisa bikin perubahan ya. Beckham Putra masuk, David da Silva masuk berubah mainnya Persib. Iya. Jadi ya masih ada senjata yang bisa dia taruh di Iya, bangku dia cadangan. tim pemain pelapisnya sih kalau Persib tuh Berarti kaya. update Ya. Beckham udah bisa main ya? Belum tahu sih. Nggak tahu deh, Beckham bisa main. Tapi kan ada fresh butuan juga di kanan ya. Ada Kalau fresh butuan, kalau misalnya Beckham masih nggak bisa main. Oke, tapi kalau kita lihat, saya lihat Madanda. Persib sejauh ini memang ya bagus Mungkin ya. agak mengkhawatirkan Egbo Nevo ya. Kemarin kayak Iya, apa ya? iya. Kayak berat pantat gitu ya waktu lawan Persija ya. Berat pantat. Iya. Kemarin untung nggak ada Rico loh. Rico keluar Duluan ya? Lebih menit awal ya? kelima ya kan. Lebih awal. Kalau enggak Diajak lari mulu. dikepot sama Rico berantakan itu. Apa sih yang kurang di Persib? Pemain-pemain lini tengahnya bagus semua. Belakangnya yang kurang. Belakangnya yang kurang. Dia kan ada dua sebenarnya. Ada Nick Kuipers, ada Alberto ya. Yang back- Cadangannya Jupe. Iya, cadangannya Senior Jupe. juga Iya. gitu. Kagak ada yang fresh Iya, gitu. yang udah diarahin ke asisten pelatih itu Jupe itu. Iya. Jadinya ya itu tadi. Jadi PR-nya di Persib itu sebenarnya. Iya, kalau mereka pasang Alberto Nick Kuipers mungkin aman. Oke. Ya, tapi kalau mereka pasang Igbo Nevo, kemarin kan kalau nggak salah Alberto tuh hukuman kartu ya. Jadi waktu lawan Persija nggak boleh. Ya itu tadi. Kalau di depan sendiri beberapa kali banyak peluang itu seakan ya Ciro bagus sih sebenarnya. Cuma Ciro kadang-kadang suka ambisius juga Iya, sih. iya, Kadang-kadang iya. suka maksa. Ego, ya. Selfishnya emang lebih dominan sih dia daripada unitnya gitu loh. Itu yang
masalah juga. Dan menarik juga ngelihat bagaimana di pelatih sebelumnya kan si Ciro selalu dimainin bareng sama David da Silva. Iya, Tapi sekarang di eranya Bojan, kayaknya Bojan sengaja ya. Pasang Ciro dulu ya. Iya, pasang Ciro dulu untuk ngabisin back-back lawan. Ciro kan gerakannya eksplosif tuh. Nah, susah Muter-muter segala macam kan ngabisin Tenaga, konsentrasi dan juga tenaga lawan. Baru babak kedua dimainin tuh David da Silva yang tipikalnya finisher kan. Dan itu kelihatan sih waktu pas lawan Persija ya. Berhasil juga gitu, berhasil juga. Begitu Beckham, Ezra sama David da Silva masuk berantakan Persijanya. Udah susah siapa yang mau dijagain, udah main 10 orang lagi. Oke. Nah, prediksi singkat Derby Sunda. Ini masih ada Mark Klok kan ya? Belum berangkat ke Asian Games ya? Belum. Masih dikasih kesempatan untuk membela timnya masing-masing. Iya, jadi kalau gue bilang harusnya Persib. Harusnya Persib. Gue nggak terlalu yakin Persib akan menang dengan margin gede ya. Oke, Persib menang tipis tapi lah ya. harus menang tipis. Persib. Jangan ego lah di lini depan ya. Benar kata Om juga ego tuh. Kelihatan banget. Oke, tadi bahas Persija. Persija akan menghadapi Persik Kediri. Nah, ini saatnya buat bangkit Di ini kan? bagi Persija. Di Persija kan? Persija. Iya. Bener ya? Ya, kandang Persija. Iya, udah harus itu deh, nggak boleh lagi ada alasan nih. Gimana harus nih menang Persik? nih, Persik Persija. juga. Di kandang Persik deh. Oh iya, Kediri. Waduh. Kediri juga lagi suffer ya. bagus itu. Maksudnya Tapi lagi nggak harus bagus, harus iya. menang Harus gitu. menang Mereka untuk memperbaiki mereka harus posisi. menang. Persija tuh masalahnya kedalaman skuadnya sih. Kedalaman skuadnya yang Tapi kok udah balik-balik tipis, semua. yang tipis. Pelapisnya tuh nggak kayak Persib, pelapisnya kayak dalam arti kualitas ya gitu. Kalau Persija tuh tipis. Persija ini repotnya adalah mereka pernah nyoba false nine. Berhasil. Tapi terus berantakan. Kemarin waktu El Clasico mereka pasang Simic. Sampai habis ya sih. Sampai habis dapat juga satu bingung gol. Tapi sesudah satu gol itu dia nggak banyak fungsinya juga. Iya. Dan di latihan kan banyak yang bilang bahwa Simic itu penyelesaiannya nggak bagus. Di dalam latihan ya. Di sendiri. dalam latihan. Persijanya bilang bahwa seperti itu. Jadi ya kegambar lah Simic bukan seperti Simic waktu pertama kali dia ada di sini. Sequence tahun pertama-tama dia ada di sini. Iya. Pemain asingnya Persija juga Lagi cuman si Matsumura doang ya yang kelihatan kualitas gitu. Si Mix gua rasa nih di second spell-nya kurang ini gitu. Rico nggak tahu nih udah sembuh belum? Kemarin ketarik itu pahanya kan, Iya. hamstring kan. Kalau hamstring tuh kayaknya nggak bisa sebentar deh. Ini 2 minggu yang lalu Ini itu ya. Hanif juga masuk gantiin cuman sebentaran terus Nah, ini Hanif kan pasti akumulasi ya, nggak bisa main. mandi lebih cepat dia. Ya kan dia kemarin kena kan merah kan. Merah. Ini Persija mengandalkan pemain-pemain muda banyak. Merah langsung lagi dia ya. Merah Pasti kan langsung. ada beberapa pertandingan nggak bisa kan. Iya, ini berarti Hanan balik, Ferrari balik, Rido balik ya kan? Ya. Dimain dulu kan? Main dulu. Mudah-mudahan tenaganya masih ada ya. Tapi pemain Polandianya itu kan bagus kan sebenarnya. Siapa? Gajos. Gajos. Iya. Gajos tuh belakangan udah mulai kelihatan tuh gitu, mulai adaptasi, mulai nyetel. Ya cuman itu tadi atmosfer timnya udah menurun gitu. Saat dia naik, tim-tim pemain-pemain lainnya ini lagi nggak bagus. Jadi kalau kita lihat Persija dengan kondisi seperti ini, finish ke urutan keberapa nih? Dia kayaknya harus belanja pemain putaran Harus dua. belanja pemain. Kalau enggak berat. Ketar kejadiannya mereka kan kayak pemain asing yang dulu kan sebentaran doang kan, Iya. kayak si Helal, terus Eno Behrens, cuman Kudela aja kan yang Iya, Kudela bertahan masih kan. ada sekarang ya. juga masih Strikernya juga nggak ada lagi kan. ada. Iya yang nggak dulu ada kan, si ya. Kermencik. Kermencik. Dia problem Persija tuh Pelik. pemain asing ya, pemain Pemain asing. asing. Pemain asingnya kurang gitu. Butuh belanja ya. Ditambah Witan juga kan. Witan kan belum peak performance Witan sebelum dia berangkat dari Indonesia kan. Balik. Oke. Belum balik sejak dia balik gitu aja. Dengan kondisi yang ala kadarnya dialami di Persija, prediksi berapa Mas Gita? Gue bilang draw ini. Draw. Harusnya. Draw. Mau juga draw. Draw. Balik Persik kalau main di kandang tuh Beda ya? semangat Beda deh. emang sih. Apalagi sekarang di bawah tekanan ya karena dia Iya, jelek ya. lagi Atau haus kemenangan. Untuk memperbaiki peringkat ya. iya. Oke, gimana prediksi Jebret Tim? Persik atau Persija? Silakan komen di bawah. Dan terima kasih Om Yuki, terima Ya, kasih Mas Ida. sama-sama. Terima kasih Jebret Tim yang sudah menyaksikan. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan Dep Dagri berikutnya. Bye. Dadah.